Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua mengangkat jempol dua, luar biasa. Pasti adik-adik semuanya bersuka cita kan? Iya, Kak Juli juga bersuka cita. Oke adik-adik, pagi ini kakak percaya adik-adik sudah mandi, sudah gosok gigi, dan sudah sarapan pagi. Kita akan menyapa Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu. Kita angkat pujian buat Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Iya, kita sudah menyapa Tuhan Yesus, sudah bersuka cita karena hari ini hari yang membuat kita semuanya bersuka cita. Sekarang kita mau melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Ayo adik-adik semua tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah diingatkan kembali untuk mengikuti ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih buat adik-adik kami, terima kasih buat mama, papa, dan terima kasih buat semuanya yang boleh hadir di hari ini. Bapak, kami akan memulai ibadah ini, Tuhan berkati semuanya. Kakak guru, Kak Verda, dan juga adik-adik semuanya yang di rumah, agar semuanya bersuka cita. Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, pasti masih bersuka cita dan semuanya bergembira. Adik-adik, hari ini kita semuanya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ada yang tidak merasakan sukacita di rumah? Oh, tentu tidak. Semuanya merasakan sukacita. Oke, karena kita semua merasa sukacita, kita merasakan kasih Tuhan, kita mau angkat pujian buat Tuhan, kita nyanyi kasihnya seperti sungai.
dalam votum dan salam. Ibadah kelas batita ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah rela mati untuk kita anak-anaknya, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menjaga kita. Amin. Adik-adik kita sudah bergembira, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Masih ingat semua lagunya? Firman Tuhan ada di hatiku. Pasti ingat semuanya. Yang tidak ingat, ayo kita mencoba mengingat kembali ya. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adikku semuanya, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari, dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan kelas batita bersama dengan orang tua sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kami dan orang tua yang ada di rumah. Ampunkan kami Tuhan atas pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Coba mamanya, sudah ada Alkitab di dekatnya, di dekat adik-adik kita? Sudah. Kita baca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Mazmur 65. Udah dapat semua Mazmur 65 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 65 ayat 9 sampai 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengaliri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan,
Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebajikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Alkitab kita. Tema kita pada hari ini adalah hemat air, ya, atau menggunakan air seperlunya. Ya, hemat, ya, hemat menggunakan air dengan seperlunya, berarti tidak boleh dibuang-buang, ya, harus kita gunakan dengan baik air. Ya. Kemarin minggu lalu kakak sekolah minggunya sudah cerita bagaimana air kita sudah kotor, ya. Air kita, air sungai semua banyak yang sudah kotor, ya. Udah banyak kumannya di dalam air tersebut. Karena apa adik-adik? Karena banyak yang membuang sampah ke sungai, sehingga sungai-sungai banyak yang nggak bisa digunakan lagi buat mencuci. Padahal air itu sangat penting adik-adik, ya. Buat apa sih air itu? Ya, buat apa sih air itu? Coba tanya mamanya, airnya buat apa sih, Ma? Gitu ya. Banyak sekali gunanya. Ya, banyak sekali gunanya. Ya, bisa untuk memasak, bisa untuk mencuci, bisa untuk mandi, bisa menyiram tanaman, dan juga bisa untuk diminum. Tapi ingat, yang diminum harus air yang sehat, air yang bagus. Air kotor bisa diminum nggak, Kak? Kalau di dalam gelas kita ada kotoran, jangan diminum lagi. Harus dicuci dulu gelasnya, terus dikasih air yang bersih. Kemudian diminum, ya. Jangan asal ada gelas di dekat rumah kita, di dalam meja kita ada airnya di dalam, langsung klek minum. Nah, lihat dulu kalau ada debunya, ya, ada kotorannya di dalam, jangan diminum karena sudah kotor adik-adik. Nah, tadi banyak sekali gunanya airnya. Nah, adik-adik pernah bermain air nggak? Pernah? Pernah, ya. Kakak juga pernah lihat anak sekolah minggu ketika ada di rumah temennya, dia ambil air aqua, ya, yang pakai botol atau pakai gelas, dia sobek, kemudian dia semprot temannya, cus, terus dia main-main buang-buang airnya. Nah, itu bagus nggak adik-adik? Itu menggunakan seperlunya enggak? Oh, tidak, ya. Terus ketika mamanya PJJ juga, ya, airnya tertumpah lah, kemudian dia mainin lah, nggak habis di gelasnya, udah ganti lagi yang baru. Nah, akhirnya apa adik-adik? Tertumpah-tumpah semuanya di tikar di PJJ itu. Akhirnya basah, tikarnya juga rusak. Itu namanya tidak hemat air, ya. Itu artinya tidak menggunakan air dengan baik. Minum susu pakai air nggak adik-adik? Pakai air, ya. Dimasak dulu airnya. Nanti kalau sudah nggak panas banget lagi, udah hangat-hangat, baru pakai ditaruh susunya. Nah, kemudian adik-adik minum susunya sampai habis. Tidak boleh dibuang-buang, ya. Harus dihabiskan sampai habis. Karena Tuhan menciptakan air itu untuk keperluan kita semuanya. Supaya adik-adik sehat dengan minum yang banyak. Adik-adik kalau minum Fanta, minum Coca-Cola, minum Sprite, minum teh botol setiap hari, bagus nggak buat tubuh adik-adik? Tanya mamanya coba. Bagus nggak, Ma, kalau aku minum ale-ale setiap hari?
Kata mamanya pasti, oh no, tidak bagus anakku. Nanti badannya bisa sakit karena terlalu banyak gulanya. Banyak sekali zat-zat yang tidak baik. Yang lebih baik itu minum apa adik-adik? Air apa? Air mineral yang bagus ya. Air sumur di rumah kita pun belum tentu bagus untuk kita minum. Makanya di rumah kakak Verda juga air sumurnya kakak nggak gunakan buat minuman, tapi kakak gunakan buat mencuci, buat mandi, buat cuci piring, cuci pakaian, siram tanaman, ngepel ya, buat cuci-cuci masakan. Buat diminum enggak kakak gunakan karena takut kakak kalau di dalam sumurnya itu kurang bagus airnya untuk minuman ya. Jadi lebih baik dibeli airnya untuk diminum ya, air yang sudah ada uji kesehatannya adik-adik, seperti yang ada dijual yang di rumah kita juga ada. Mama kita beli air apa? Ada air aqua ya, ada juga le mineral ya. Jadi ada air yang digunakan, tidak boleh dibuang-buang ya, tidak boleh dilempar-lempar ke temannya, semprot-semprot, karena airnya juga mahal karena dibeli mama papa kita. Kita harus gunakan dengan baik. Kemudian air keran kita adik-adik, ada yang pernah main air keran ya, buka air keran kemudian airnya mengalir terus sampai banyak, sampai gotnya banjir. Kenapa? Karena dia main-main air terus. Itu artinya tidak menggunakan air dengan baik. Nanti sumur kita bisa kering kalau dibuang-buang terus ya. Jadi kita nanti nggak bisa mandi lagi dong, ya kan? Nah adik-adik, jadi tidak boleh dibuang-buang karena air itu juga ciptaan Tuhan yang harus kita gunakan dengan baik. Mama papa juga seperti itu ya. Jangan menghidupkan keran air sampai penuh-penuh, sampai tumpah-tumpah ya. Harus dimatikan sebelum tertumpah banyak ya. Harus menjaga ya supaya air di rumah kita juga tetap banyak dan melimpah. Oke adik-adik semuanya. Iya. Firman Tuhan sampai di sini, dan semoga adik-adik tetap sehat selalu ya, minum air yang sehat dan badannya menjadi sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami, mampukan kami untuk senantiasa boleh menggunakan air seperlunya supaya persediaan air di rumah kami tetap melimpah. Bapa di surga, ampunkan kami atas pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Bagaimana kita semuanya harus menghemat memakai air. Kita akan respon firman Tuhan sambil memberikan persembahan. Adik-adik kita akan menyanyikan lagu ya. Kita mau menyanyikan lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Masih ingat? Iya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Adik-adik semuanya, kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, ibadah kami pada hari ini. Kami sudah boleh bernyanyi, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Jari kami senantiasa untuk boleh menjadi anak sekolah minggu yang baik di mata Tuhan. Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini. Tuhan yang terus peliharakan kesehatan kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan dan virus-virus yang ada di negara kami saat ini. Biarlah semakin hari negara kami boleh semakin lebih baik dan kami juga boleh terhindar dari sakit penyakit. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan yang peliharakan hidup orang tua kami. Berikan kesehatan kepadanya Tuhan. Berikan rezeki yang melimpah lewat pekerjaannya. Dia senantiasa bersyukur dan senantiasa boleh memenuhi kebutuhan hidup adik-adik kami semuanya. Tumbuh kembang adik-adik kami juga Tuhan yang memberkati semuanya, dari yang masih sangat bayi sampai yang sudah setahun 2 tahun. Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Jaga dan lindungi, peliharakan terus kehidupan adik-adik kami di kelas Batita ini Bapa di surga. Dan semua anak-anak kami setiap kelas, dari remaja, tanggung, kecil, balita, Tuhan yang pelihara semuanya. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kami saat ini. Ada ibu pendeta, pertua diaken, guru-guru sekolah minggu, bahkan pengurus-pengurus dari setiap sektor dan kategorial yang ada di gereja kami. Tuhan berkati semuanya. Mampukan kami semua untuk boleh melayani Tuhan dengan hati, dan kami juga tetap sehat sehingga lebih sukacita lagi dalam pelayanan kami. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Adik-adik kami yang kurang sehat, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan yang campur tangan menyembuhkan mereka dan peliharakan kehidupan mereka. Dan adik-adik kami yang belum beribadah juga, biarlah Tuhan yang mengingatkan agar orang tua boleh bersama-sama dengan anak-anak mengikuti ibadah di kelas balita ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.